Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Saya nuwasil fi syarhi kitab Qauli Sadid syarah kitab Tauhid li Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. المتوفى سنة 76 و300 بعد ألف من الهجرة النبوية. Masih dalam bab yang ke-39 ya. Pada firman Allah Ta'ala, apa kata beliau? Babu qaulillahi Ta'ala, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Sudah kita jelaskan empat dalil yang pertama yang semuanya dari Al-Quran. Selanjutnya dalil yang kelima berupa hadis. Kata beliau, kata Al-Matin, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, An Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, yani Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini di buku yang di PDF Abdullah bin Umar ya, itu keliru. Yang benarnya Abdullah bin Amr bin As. Maruf hadisnya, hadis ke-42 dalam Arba'in Nawawiyah. Iya, kata beliau dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum. Seorang di antara kalian tidaklah beriman, yakni tidak beriman dengan iman yang sempurna hatta yakuna hawahu taba'al lima ji'tu bih. Sampai hawa nafsunya, hawa di sini keinginan jiwa, keinginan pribadi ya, keinginan jiwanya. Sampai hawanya, keinginan jiwanya mengikuti apa yang saya bawa. Taib. Qala an-Nawawi haditsun sahihun rawainahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih. Ma'ruf ada khilaf terkait dengan keabsahan hadis ini. Sebagian ulama menghukumi hadis ini lemah. Karena itulah Imam Al-Musannif atau Al-Matin Syekh Muhammad bin Wahab membawakan tashih dari Imam Nawawi. Yani beliau sejalan sependapat dengan pendapat Imam An-Nawawi yang mengesahkan hadisnya. Yang mengesahkan hadisnya. Qala an-Nawawi haditsun hasan. Haditsun sahih. Ini tujuan Al-Matin rahimahullah membawakan tasih dari Imam Nawawi. Yani bahwa hadis ini sahih. Ya. Beliau tidak sependapat dengan ulama yang melemahkannya. Baik, hadis ini ya, sisi pendalilan hadis ini terkait dengan larangan berhukum dengan selain hukum Allah, saya kira jelas. Ya, jelas sekali bahwasanya di antara tanda keimanan seseorang adalah menjadikan hawa nafsunya, keinginan jiwanya mengikut kepada apa yang didatangkan oleh Nabi SAW berupa hukum-hukum Islam. Kapan seorang mendahulukan keinginan jiwanya, hawa nafsunya, dibandingkan Islam, maka dia telah berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat dan sisi pendalilan hadis ini adalah pada kalimat la yu'min, tidak beriman. Menunjukkan mendahulukan hawa nafsu di atas hukum Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perbuatan kabirah minal kabair, merupakan salah satu dosa besar karena dinafikan keimanan darinya. Baik, para ulama rahimahumullah menyatakan bahwa penafian iman dari seseorang yang mendahulukan hawa nafsu atau tidak menjadikan hawa nafsunya mengikuti agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, penafian iman di sini memungkinkan dua keadaan gitu. Yani muhtamal. Bisa jadi yang dinafikan di sini adalah aslul iman, akar keimanan, yani tidak beriman sama sekali, yani kafir. Ya, sampai dia menjadikan hawanya mengikuti Islam. Jelas, jelas ya. Dan ini
berarti terkait dengan hawa nafsu yang spesifik. Yakni hawa nafsu yang membuatnya keluar dari agama Islam. Nah, Allah Ta'ala berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah." Tidakkah kamu, wahai Muhammad, melihat kepada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai sembahan? Ya, menunjukkan bahwa mengikuti hawa nafsu itu bisa sampai dalam taraf kesyirikan dan kekafiran akbar. Ya, bisa jadi sampai pada taraf kesyirikan dan kekafiran akbar karena dikatakan dia menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai sembahan. Ya, dijadikan hawa nafsunya sebagai berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang kita lihat di zaman sekarang. Ya, dari paham-paham kekufuran, paham-paham kesyirikan, ya, isme-isme, mazhab-mazhab yang mengantarkan kepada kekufuran, keyakinan-keyakinan, aliran kepercayaan, dan seterusnya. Ini semuanya apa? Menjadikan hawa nafsunya di atas hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, mendudukkan manusia di tempat yang tertinggi. Ya, menjadikan apa? Menjadikan manusia sebagai tempat tertinggi. Hawa nafsu mereka menyatakan manusia di atas segalanya. Kepentingan manusia yang didahulukan. Hak asasi manusia yang apa lebih dahulu. Menjaga manusia lebih utama dibandingkan menjaga agama. Ya, melindungi manusia lebih utama dibandingkan menjaga agama. Ya, kamu berbuat buruk kepada agama mending daripada berbuat buruk kepada manusia sama manusia. Ini sudah mempertuhankan manusia itu sendiri, menempatkan manusia di atas kadar kedudukannya. Ini hawa, ini hawa nafsu. Jelas ya? Paham-paham materialisme, kebendaan yang mengukur segala sesuatu dengan benda. Nanti berwujud maka baru saya percaya, kalau tidak tidak percaya. Ini juga hawa, mempertuhankan hawa. Mereka mengingkari hal yang gaib karena tidak kelihatan, tidak ada wujudnya, tidak bisa dibuktikan secara empiris. Ya, kata mereka seperti itu. Maka mereka pun menolak hal-hal yang gaib. Ini hawa nafsu mereka. Nah, kalau sudah sampai taraf seperti ini, jelas ini kalimat la yu'minu, tidak beriman, yang tidak beriman sama sekali. Ya, yang dinafikan adalah asal imannya, akar keimanannya yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Bentuk yang kedua atau ihtimal yang kedua, bisa la yu'minu ahadukum, yang dinafikan di sini adalah al-imanul kamil. Yang dinafikan di sini adalah iman yang sempurna. Yani dia masih punya iman tapi tidak sempurna, tercampur dengan kefasikan. Nah, ini juga memungkinkan di sini dan ini yang lebih lebih sering ya dibawakan hadis ini dalam konteks itu untuk menunjukkan bahwa perbuatan ini menafikan kesempurnaan iman. Yani dia tetap beriman tapi apa? Minus, ya, atau ada kekurangannya maksudnya imannya. Ya, wallahu taala alam bisawab. Misalnya Nabi SAW menetapkan hukum syariat seperti ini, dia oh enggak, dilarang bersentuhan dengan apa, perempuan atau lawan jenis yang bukan mahram. Dia bilang saya sudah tua, itu muda ya, tidak mungkin ngapa-ngapain gitu. Sudah tua. Kalau sama-sama anak muda mungkin dilarang, kalau tua tidak apa-apa. Hawa nafsu. Ya, ini apa hawa? Hawa nafsu, hawa. Nah, ini apa namanya? Keluarga sendiri, sepupu sendiri, masa mau begini dan begitu. Hawa, mencuri, mengambil harta orang, nanti ini, nanti itu. Ini hawa, ya. Ini hawa nafsu. Baik. Maka jelas sekali bahwasanya eh, apa makna ihtimal yang kedua yang dinafikan di sini adalah apa? Yang dinafikan di sini adalah kamalul iman. Dan ini dua-duanya memungkinkan. Intinya, ketika seorang mendahulukan hawa nafsu dibandingkan apa? Dibandingkan hukum Allah, disinilah masuk sisi pendalilannya. Dikatakan la yu'min.
tidak beriman. Dan ini menunjukkan kabirah. Baik. Dan di sini menunjukkan kepada kita yang tercela itu bukan hawa nafsu aslinya. Hawa nafsu itu fitrah. Hawa itu kan keinginan. Nafsu itu punya hawa. Jiwa itu punya keinginan. Pasti. Semua manusia punya hawa nafsu. Tidak ada yang tidak punya. Siapa yang tidak punya hawa nafsu dari manusia? Semua punya. Pasti ada sesuatu yang dia inginkan, yang jiwanya inginkan. Maka sekedar adanya hawa nafsu, sekedar memenuhi hawa nafsu, itu bukan hal yang diharamkan. Yang diharamkan adalah ketika dia penuhi hawa nafsunya, walaupun harus melanggar perintah Allah. Yang diharamkan adalah ketika bertentangan maunya nafsunya dengan maunya Allah terus didahulukan maunya nafsunya, ini diharamkan. Jelas ya? Jadi bukan bukan masalah memenuhi hawa nafsu yang tercela, tapi memperturutkan dan mendahulukan hawa nafsu di atas keinginan Allah Subhanahu wa taala, di atas hukum Allah. Itu yang bermasalah. Baik. Kemudian dalil berikutnya, waqala Sya'biyu rahimahullah, Sya'bi Amir bin Syarahil, salah seorang kibarut tabi'in, ya, meriwayatkan ilmu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Bahkan dikatakan Umar bin Khattab mas, dan Asy-Sya'bi sudah dimintai apa? Sudah dimintai fatwa gitu, sudah menjawab, ya, sudah dimintai saran ilmu agama gitu. Baik, jelas ya. Kemudian udah bermasalah ini. Suaranya jelas nggak ini? Iya, baik. Ngangguk aja nggak apa-apa. Ya, 6. Kata beliau, waqala Sya'bi rahimahullah, ini menjelas ini ayat asar dari Asy-Sya'bi ini walaupun sifatnya mursal ya, mursal tapi ini mursal yang ma'ruf gitu. Para ulama menerimanya dan lihat Syekh Muhammad Al-Wahhab membawakannya dalam kitab Tauhid. Hmm. Jelas ya karena mursal ini masyhur, diterima oleh para ulama. Mursal ini menjelaskan sababun nuzul ayat yang dipakai oleh al-musannif al-matin sebagai judul bab. Kata Syabi kana baina rajulin minal munafiqin wa rajulin minal yahudi khusumatun. Dulu pernah terjadi permusuhan antara seorang lelaki munafik dengan seorang lelaki Yahudi. Ada clash, perebutan hak atau yang semacamnya. Faqala al-Yahudiyu, maka si Yahudi berkata, natahakamu ila Muhammad. Ayo kita bereskan clash kita ini pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita datang ke Muhammad saja. Kata Yahudi ini. Kenapa? Arafa annahu la ya'khudhur rishwah. Hmm. Karena dia tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tidak mengambil sogokan. Li'annahu arafa annahu la ya'khudhur rishwah. Yani orang Yahudi yakin dia yang benar di sini. Dia pihak yang benar. Kalau dia mau menang harus kepada hakim yang apa? Adil dan tentu saja pilihan dijatuhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia tahu beliau tidak menerima suap. Ya. Waqala munafik. Di sini nuskhonya jelek ya, ada yang hilang di sini. Ada ya. La ba'sa bih. Wa qala al-munafiqu natahakamu ilal yahud. Sementara orang munafik ini lucu gitu. Dia yang sholat tiap hari, dia yang pergi ke masjid tiap hari, dia yang menampakkan keislaman, dia yang menampakkan iman kepada Nabi Muhammad SAW. Justru dia mengatakan, enggak, kita berhukum sama orang Yahudi saja, kaumnya kamu saja. Orang Yahudi saja maunya kepada Nabi SAW, yang dia kafir, tidak sholat, tidak ini, tidak mengimani Nabi SAW gitu ya. Tidak mau beriman kepada Nabi SAW. Lebih pilih Nabi SAW. Ini ada orang menampakkan Islam gitu ya. Menampakkan Islam, sholat tiap hari, malah tidak mau. Lebih senang berhukum kepada Yahudi. Kenapa? Karena dia tahu, si munafik ini tahu dia yang salah. Kalau dia salah, satu-satunya dia bisa menang adalah sogok. Li'ilmihi annahum ya ya'khuduna rishwah karena dia tahu ya li'ilmihi karena dia tahu bahwa orang Yahudi menerima sogokan makanya dia maunya ke Yahudi
Ya, akhirnya tidak ketemu titik apa tidak apa tidak ada titik temu di antara keduanya. Si Yahudi tetap kepada ngotot mau berhukum kepada Nabi Muhammad SAW supaya menang ya. Si munafik justru maunya ke Yahudi supaya bisa ada kemungkinan menang juga, bisa nyogok. Iya. Karena tidak ketemu, akhirnya mereka mengambil jalan tengah. Sudah, jalan tengah. Sudah, tidak ada dari kita yang dipenuhi keinginannya. Kita tidak ke Muhammad, nggak ke juga ke Yahudi. Ya, dikatakan fattafaqa ayyatiya kahinan fi Juhainah. Maka mereka pun sepakat mendatangi dukun di Juhainah. Dan ma'ruf, dukun di zaman dahulu itu sebelum Islam datang itu kayak apa ya? Dia lebih lebih didengarkan dibandingkan pemimpin. Ya, lebih didengarkan dibandingkan pemimpin. Dianggap mengetahui perkara yang gaib. Fayatahakama ilaih, maka mereka berdua pun berhukum kepada dukun. Fanazalat alam tara ilal ladzina yaz'umun, maka turunlah ayat di atas. Ini ayat jelas tertuju kepada orang Yahudi itu. Ya afan, tertuju kepada orang munafik. Dia mengira dia mengaku mengaku beriman kepada Nabi SAW, tapi ketika disuruh berhukum tidak mau. Nah, ini hal yang berbahaya. Terkadang terjadi pada sebagian orang, bahkan dia sudah ngaji kadang, sudah ngaji, sudah ya mengenal sunnah Nabi SAW, tapi dalam urusan uang tidak mau kadang menerapkan menerapkan apa namanya fikih muamalah. Dalam masalah ini tidak mau menerapkan, dalam rumah tangga dia tidak mau terapkan. Aturan berumah tangga sesuai Islam tidak mau, maunya ngatur sendiri, maunya yang menguntungkan saja. Ini jelas. Iya, seperti yang disebutkan oleh Allah Taala, ta'muru apa atu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Hanya mau berhukum kalau sesuai dengan keinginannya, kalau kalau sesuai dengan keuntungannya. Lihat orang Yahudi ini, dia tidak mau kepada orang munafik ini tidak mau kepada Nabi SAW karena yakin dia kalah. Dia yang salah. Maunya ke Yahudi supaya bisa menang. Ini tindakan sebagian apa? Sebagian kaum muslimin ya yang hanya mau berhukum dengan hukum Islam, aturan Allah kalau itu menguntungkan mereka, sejalan dengan keinginan mereka. Kalau tidak ya tidak. Ini nifak, dikemunafikan dalam hati. Baik, ya, maka sisi pendalilan hadis ini ya atau asar ini ya. Sisi pendalilannya adalah terkait dengan sababun nuzulnya, bahwa ketika terjadi itu turun ayat ini menunjukkan bahwasanya apa berhukum dengan selain syariat Islam ini termasuk perbuatan orang munafik. Jelas ya? Iya, perbuatan orang munafik. Mereka yang disorot. Kalau orang Yahudi tidak berhukum dengan Nabi SAW, ya memang dari awal dia tidak percaya gitu, ya, tidak beriman. Tapi ini si munafik menampakkan keislaman. Jelas ya, menampakkan keislaman. Maka jelas mereka yang disinggung dalam ayat ini. Tidak akan kau melihat wahai Muhammad kepada orang yang mengaku mereka beriman, tapi ketika disuruh ya berhukum dengan hukum Allah nggak mau, munafik. Ya. Dan semua bentuk-bentuk kemunafikan merupakan kabirah minal kabair, merupakan dosa-dosa besar. Baik, dan sekali lagi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, berhukum dengan selain hukum Allah tidak lepas hukumnya dari tiga keadaan. Kadang kufur akbar, kadang kufur asgar, kadang dimaafkan. Jelas ya, dimaafkan karena terpaksa seperti yang telah berlalu. Kemudian asar yang terakhir, wakila, ada yang mengatakan, ya, ini disebutkan dari asar Abdullah bin Abbas. Wakila di sini beliau membawakan kata kila dalam apa sih kata tamrid untuk menunjukkan lemahnya riwayat ini. Tapi beliau tetap membawakannya karena apa? Sudah ada apa istilahnya umdah ya. Ini tinggal syawahid pendukung saja. Tinggal apa? Syawahid wal mutabaat. Umdahnya sudah ada di dalil-dalil sebelumnya. Itu yang sahih. Ini sekedar menambah keterangan saja. Ini dari asar Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan oleh Al-Kalbi dalam tafsirnya dengan sanad yang dhaifun jiddan. Dengan sanad yang dhaifun jiddan. Nah, qila wa qila nazalat fi rajulaini ihtasama faqala ahaduhuma natarafa'u ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala al-akharu ila Ka'b bin al-Ashraf. Ada yang mengatakan, yakni Ibnu Abbas radhiyallahu anhu,
mengatakan bahwa ayat ini turun tentang dua orang yang bersengketa. Salah seorang di antara mereka mengatakan, ayo kita selesaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lainnya mengatakan, tidak, kita selesaikan di Ka'ab al-Ashraf. Ka'ab ibnu Ashraf, yakni Rasul Munafikin. Pimpinannya orang munafik di Madinah. Ya, afwan. Pimpinannya kaum musyrikin. Ya, Ka'ab al-Ashraf ini. Nah, summa tarafa ila Umar. Setelah itu mereka sepakat mendatangi Umar radhiyallahu taala, menceritakan bahwa saya maunya kepada Nabi SAW, tapi dia tidak mau, maunya ke Ka'ab al-Ashraf. Wa dzakara lahu ahaduhum al-qissah, ya kan? Salah seorang di antara keduanya menceritakan kejadiannya. Maka Umar berkata dengan tegas, faqala lilladzi lam yarda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akadzalik. Maka Umar radhiyallahu an berkata kepada orang yang tidak mau berhukum kepada Nabi SAW, betul seperti itu? Katanya qala na'am, fa darabahu bis-sayfi faqatalah. Maka Umar pun memenggalnya, ya, menghukum mati, membunuhnya. Taib. Wallahu alam bisawab. Ini sisi pendalilannya jelas ya. Sisi pendalilannya jelas. Bahwasanya orang-orang yang seperti ini, ya, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an menjatuhkan hukuman mati, ini menunjukkan ini bukan dosa kecil ini. Taib. Ini dosa dosa besar. Kemudian terkait dengan sababun nuzul ayat yang dimaksud yang di judul bab, ya, alam tara ilal ladzina yaz'umun. Ya, yang benarnya sababun nuzul ayat ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani dengan sanad yang qawi dari Ibnu Abbas. Hmm. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Abu Burdah afwan, Abu Burdah Al-Aslami radhiyallahu an, dia dulunya apa? Kahin, seorang dukun, yaqdi fi bainal yahudi fi ma yatanafaruna ilaihi fihi. Di mana Abu Burdah Al-Aslami dulunya dukun dan dia menjadi penengah, penentu keputusan kalau ada yang clash, ya, sengketa dari apa, masyarakat mereka. Taib. Fatanafara ilaihi unasum minal muslimin. Maka ada sebagian orang muslim yang mendatangi Abu Burda al-Aslami untuk minta, seperti biasa di zaman jahiliyah, diminta untuk menetapkan hukum. Maka Allah pun menurunkan ayat alam tara ilal ladzina yaz'umun. Baik. Di sini kalau kita lihat sababun nuzul, riwayat ayat ini ada tiga versi, ya. Versi yang pertama yang disampaikan oleh Asy-Sya'bi. Versi yang kedua yang disebutkan dalam Asar Ibnu Abbas, dan versi yang ketiga, ya, terkait dengan apa sababun nuzulnya adalah bahwa ini terjadi pada Abu Barda al-Aslami yang dulunya dia ketika masih musyrik seorang dukun. Lantas didatangi oleh sejumlah orang-orang yang sudah masuk Islam, ya, untuk menetapkan apa? Menjadikan beliau sebagai hakim. Maka ini kebiasaan ditegur. Tidak boleh kalau sudah ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ngapain tanya kepada yang lain dalam menetapkan hukum? Selesaikan apa? Selesaikan sengketanya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sisi pendalilannya jelas bahwasanya berhukum dengan selain hukum Allah ini merupakan kabirah minal kabair, bahkan bisa masuk dalam kategori kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini selesai terkait dengan bab ini. Selanjutnya qala asy-syarihu rahimahullah, di al-qaulis fi qaulis wa fil qaulis sadid, man ata'al ulama wal umara'a fi tahrimi ma ahallallahu au tahlimi ma harramahu faqad ittakhadhahum arbaba, yani arbaban min dunillah, wa babu qaulillahi ta'ala
Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Baik. Ini dua bab. Kata beliau rahimahullah menjelaskan kedua bab ini dan saya sudah berlalu ya korelasinya hubungannya. Wa wajhu ma dzakarahul musannifu dhahirun. Sisi pendalilan yang diinginkan oleh al-musannif jelas dari dalil-dalil yang disebutkan. Fa inna rabba wal ilaha huwa alladhi lahul hukmul qadariyyu wal hukmus syar'iyyu wal hukmul jazaiyyu. Karena yang menjadi Tuhan, ya, yang menjadi sembahan itu haruslah ya, dia adalah yang memiliki hukum qadari, hukum takdir, musibah. Dia juga yang memiliki hukum syar'i yang menurunkan aturan-aturan syariat. Dia juga yang memiliki al-hukmul jazai, hukum berupa pembalasan di akhirat bagi yang beriman atau yang tak apa yang tidak beriman. Dia pemilik tiga hukum ini. Hukum qadari, hukum syar'i, dan hukum jazai. Itulah Rabb. Jelas ya? Itulah ilah. Itulah maknanya Rabb. Maknanya ilah, yaitu apa? Yang memiliki al-hukmul qadari. Yang memiliki hukum syar'i, yang memiliki hukum jazai. Wahualladzi yu'lahu wa yu'badu wahdahu la syarikalah. Dialah satu-satunya yang disembah dan diibadahi tiada sekutu baginya. Wa yuta'u ta'atan mutlaqatan fala yu'sa. Ya, dia juga apa? Menaati. Naam, menaati syariat Allah Subhanahu wa taala atau afwan yuta' ya. Dan Allah taala juga ditaati dengan ketaatan secara mutlak fala yu'sa, maka tidak boleh dimaksiati. Ini ketaatan secara mutlak yakni istiqlalan, berdiri sendiri. Ketaatan kepada Allah berdiri sendiri. Ya, beda dengan ketaatan kepada para nabi. Kita wajib taat kepada nabi karena Allah yang suruh. Berarti bukan mubasyarah, bukan lidzatihi tapi li ghairihi. Nah, bihaitsu takunu ta'atu kulluha taba'an li ta'atih. Di mana bentuk ketaatan, ya, di mana bentuk ketaatan pengikutan kepada apa? Pengikutan kepada amal soleh yang dilakukan oleh orang kemudian diikuti, ya. Itu dengan cara apa? Bihaitsu takunu ta'a kulluha taba'an li ta'atih. Di mana semua ketaatan-ketaatan itu mengikut kepada ketaatan apa? Ketaatan dirinya. Yani ketaatan apa? Yani dirinya si orang tersebut. Ya. فإذا اتخذ العبد العلماء والأمراء في هذا الوجه وجعل طاعتهم في الأصل وطاعة الله ورسوله تبعا لها فقد اتخذهم أربابا من دون الله. Kalau ada seorang hamba atau ulama dan umara, ya, yang seperti ini modelnya, di mana mereka menjadikan ketaatan kepada ulama dan umara sebagai asal, sementara menaati Allah dan Rasulnya cuma fara, tabaan, mengikut saja. Ya, kalau seperti ini faqad ittakhadhahum arbaba min dunillah, maka hakikatnya dia telah mengangkat sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yata'allahuhum wa yatahakamu ilaihim. Bagaimana bentuk ibadahnya mereka kepada selain Allah ini? Dia beribadah, tunduk menyembah kepada mereka wa yatahakamu ilaihim, dan juga apa? Mereka menetapkan hukum kepadanya, kepada Allah dan Rasulnya. Wa yuqaddamu hukmuhum ala hukmillahi wa rasulihi. Dan hukum terhadap mereka didahulukan dibandingkan hukum Allah dan Rasulnya. Nah, bentar.
Taib, afwan. Jadi kata beliau rahimahullah, fahadha huwal kufru bi'ainih, fa innal hukma kullahu lillah, kama annal ibadata kullaha lillah. Kata beliau, inilah kekafiran yang nyata, inilah kekafiran yang sebenarnya. Inilah bentuk kekafiran. Ya, karena hukum itu semuanya milik Allah. Inil hukmu illa lillah. Ya, inil hukmu illa lillah. Allah Ta'ala al-Hakam. Innallaha huwal hakam wa ilaihil hukum. Kata Nabi SAW. Allah itu namanya al-Hakam, maka hukum kembali kepadanya. Nah, sebagaimana ibadah juga semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Maka lihat di sini dikatakan ini ainul kufur. Inilah bentuk kekufuran. Bagaimana bentuk kekufuran tersebut? Dia menjadikan ketaatan kepada ulama dan umara sebagai asal, sementara ketaatan kepada Allah dan Rasulnya farak, cabang, pengikut doang. Ya, jelas ya. Kalau ini terjadi, maka dia telah mengangkat ulama dan umara sebagai arbab, sebagai rob-rob selain Allah, di mana mereka yata'allahuhum wa yatahakamu ilaihim. Mereka ini menyembah ulama dan umara serta berhukum kepada mereka dan meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Taib, wal wajibu ala kulli ahadin alla yattakhidha ghairallahi hukma. Maka yang wajib bagi setiap orang adalah dia tidak mengambil selain Allah, afwan, hakaman, bukan hukum. Alla yattakhidha ghairallahi hakaman. Hakaman itu pemberi hukum. Faba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ini wajib bagi setiap hamba untuk tidak mengambil pemberi hukum, pemberi keputusan dalam hidupnya ya selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ada namanya istikharah pada perkara-perkara yang membingungkan, yang membuat dia ragu-ragu. Istikharah, biarkan Allah yang memilihnya untukmu, memberikan petunjuk kepadamu. Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan hukumnya kepadamu. Nah, kata beliau rahimahullah, wa an yarudda ma tanaza'a fihi ila Allah wa rasulih. Selain menjadikan Allah sebagai hakim satu-satunya, hendaknya hamba juga wajib untuk mengembalikan semua yang mereka perselisihkan dalam kehidupan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Ya, jelas ya. Para ulama menyatakan dikembalikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, farudduhu ila Rasul, kembalikan kepada Rasul. Kalau beliau masih hidup, dikembalikan kepada beliaunya. Tapi ketika beliau sudah meninggal, dikembalikan kepada hadis-hadisnya, sunnahnya. Yang dalam hal ini tentu saja dikembalikan kepada para alim ulama yang paling memahami tentang sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, "Wabidzalika yakunu dinul abdu wa kadza wa bidzalika yakunu dinul abdi kulluhu lillahi wa tauhidihi khalisan liwajhillah." Kalau seperti ini keadaannya, yakni dia tidak mengangkat pemberi hukum selain Allah dan setiap kali berselisih dengan pasangannya, berselisih dengan temannya, berselisih dengan gurunya, berselisih dengan keluarganya, orang tuanya, selalu dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dengan demikian, wabidzalika, dengan inilah agama seorang hamba semuanya, ya, tauhid hamba semuanya untuk Allah, ikhlas mengharapkan wajah Allah. Wa kullu man hakama ila ghairi hukmillahi wa rasulihi faqad hakama ila tawud. Dan siapa saja yang berhukum dengan selain hukum Allah dan Rasulnya, maka dia telah berhukum kepada tagut. Wa in za'ama annahu mu'minun fahuwa kadzib. Dan kalau sudah seperti itu dan dia masih merasa dirinya beriman, maka dia pembohong. Tidak ada orang beriman seperti itu. Setiap kali ada masalah, ada opsi dari Allah dan Rasulnya atau ada hukum dari Allah dan Rasulnya seperti ini, nggak mau. Maunya cari solusi yang lain, maunya cari jalan yang lain, maunya cari opsi yang lain. Nggak mau dia, nggak mau rugi pokoknya, nggak mau dia yang jadi korban. Tidak mau dia yang mendapatkan kerugian. Pokoknya hanya mau pakai hukum Allah kalau dia yang menang, kalau dia yang untung, kalau dia ini, kalau tidak mau. Nggak ada orang beriman seperti itu. Sami'na wa ata'na. Ya kan? Itu orang beriman. Mendengar dan taat. Tidak membeda-bedakan antara
isi kitab Allah. Semuanya diterima, semuanya dibenarkan. Fal imanu la yasihhu wa la yatimmu illa bitahkimillahi wa rasulihi fi usuliddin wa furu'ih. Maka iman tidaklah sah dan tidak sempurna kecuali dengan menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai hakim pada semua usul dan furu' agama. Masalah i'tiqadat dan masalah ijtihadiyah. Wa fi kullil huquqi kama dzakarahul musannif fi babil akhar. Ya, tidak sempurna iman dan tidak bahkan tidak sah iman seorang ini ya, lihat la yasih wa la yatim. Beliau mengisyaratkan kepada dua kemungkinan tadi. La yu'minu ahadukum, tidak beriman. Tidak beriman apa? Memungkinkan dua-duanya. Bisa jadi tidak beriman sampai ke akar-akarnya sehingga bermakna la yasih, dan bisa jadi la yu'min, yakni tidak beriman dengan iman yang sempurna sehingga bermakna la yatim. Tapi di sini beliau mengisyaratkan kepada dua makna dari la yu'minu ahadukum tadi. Kata beliau, maka iman tidak sah dan tidak sempurna kecuali menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai hakim pada semua perkara i'tiqadat, pada semua perkara furu, ibadat, muamalat, semua perkara ijtihadiyat, bahkan pada semua hal-hal yang terkait dengan hak di antara mereka, di antara sama manusia. Makanya Islam menurunkan syariat namanya apa? Ya, al-islah, as-suluh maksud saya. Ya, ada babus suluh tersendiri dalam bab jual beli, dalam bab muamalah. Ada babus suluh, yakni bagaimana berhukum kepada Rasulullah SAW, kepada syariat Islam dalam menyelesaikan konflik dengan apa? Cara as-sulh. Was-sulhu khair, kata Allah Ta'ala. Sulh itu kebaikan. Kama dzakarul musannif fil babil akhar, sebagaimana yang disebutkan oleh musannif di bab yang lain. Di bab yang lain. Faman tahakama ila ghairillahi wa rasulihi faqad ittakhadha dzalika rabba. Maka siapa saja yang berhukum, menetapkan hukum, minta dihukumi dengan selain hukum Allah dan Rasulnya, maka dia telah menjadikan hakim itu sebagai apa? Ya, sebagai Robban, sebagai Tuhan yang disembah. Wa qad hakama ila tagut, dan dalam keadaan seperti itu dia hakikatnya berhukum kepada tagut, karena tagut adalah semua yang disembah selain Allah dalam keadaan dia ridho. Kullu man ubida bi ghairillahi, kullu man ubida, ya, ghairillahi wa huwa radin. Semua yang disembah selain Allah dalam keadaan dia setuju untuk disembah. Inilah tagut. Maka orang yang rela setuju ucapannya dijadikan pemutus hukum, pemberi keputusan, walaupun melanggar perintah Allah, dia maunya ucapan yang tetap diterima, maka yang seperti ini dia tagut dan berhukum kepadanya sama seperti berhukum kepada tagut. Taib. Wallahu a'lam bisawab. Cukup sampai sini. Selanjutnya akan masuk pada bab yang berapa? 30, 40 ya, atau 39 terkait dengan masalah asma wa sifat Allah Ta'ala. Nah, naktabi hadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.